kita semua. Di sini saya atas nama Justus Evatu, MPM 33180057, semester 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Fisiologi Hewan. Konsep dasar fisiologi hewan. Fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Konsep dasar fisiologi. Mekanisme 2. Homeostasi, regulator. 4. Konverter. 5. Adaptasi. 6. Aklimatasi. 7. Aklimatasi. 8. Toleransi. Struktur dan fungsi hewan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari suatu sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur organ atau jaringan dari suatu organ tersebut. 1. Jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Jaringan epitelium, berfungsi sebagai pelindung bagi luar tubuh, melapisi organ dan pelindung organ dalam tubuh. Yang kedua itu jaringan ikat, berfungsi sebagai pengikat atau penyongkong jaringan lainnya. Yang ketiga jaringan saraf, berfungsi sebagai merangsang adanya stimulus penghantar sinyal. Yang keempat jaringan otot yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Berikut sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan terdiri dari ikan atau Pisces. Pisces adalah semua jenis ikan, baik ikan air laut atau air tawar, yang melakukan pernapasan dengan ingsan. Mekanisme peredaran darah Pisces yaitu darah yang ada di serambi alirkan ke bilik, lalu dari bilik masuk ke dalam ingsan melalui pembuluh nadi ingsan. Yang kedua itu amfibi. Amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi dapat atau alami yang di darat dan di air, misalnya katak atau kodok. Selanjutnya mekanisme dari amfibi, yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dari serambi kiri menuju kembali dari bilik, darah akan dibawa oleh pembuluh antrea untuk serambi ke seluruh tubuh katak. Selanjutnya reptil. Cara kerja sistem pernapasan hewan reptil yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan, kemudian dari serambi kanan masuk kembali ke organ jantung, dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen, lalu paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilakukan kembali ke luar, dan bilik kiri darah dialirkan seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Selanjutnya apes. Mekanisme peredaran darah apes yaitu darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh antrea, kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan, lalu darah diteruskan kembali ke kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen
Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dari sari makanan akan dialirkan kembali ke kiri, kemudian kembali ke kiri dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh antrea. Selanjutnya itu mamalia. Mekanisme peredaran darah. Antrea kanan yang berfungsi sebagai penampung darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Antrium kiri berfungsi yang menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalisi. Kemudian darah mengalir ke vertikal kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya vertikal kanan menerima darah dari antrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui antrea pulmonalis. Yang selanjutnya vertikal kiri menerima darah antrea dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua vertikal kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum vertikal. Contoh manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung. Peredaran darah besar yaitu jantung, arteriol, seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah vena ke jantung. Selanjutnya sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, protozoa. Hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel satu ini belum memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi hewan bersel satu ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Selanjutnya insekta. Hewan yang tergolong dalam insekta atau yang biasa disebut dengan serangga biasanya akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan trankea. Secara umum sistem pernapasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Selanjutnya cacing atau hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagai besar pada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Pada hewan yang tergolong dalam cacing, biasanya mereka memanfaatkan permukaan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan memanfaatkan proses difusi. Selanjutnya Pisces. Pisces bernapas menggunakan ingsan. Keempat pasang ingsan pada ikan ini berada di samping kiri dan kanan suatu dan di bagian kepala ingsan ini memiliki lembaran yang diselubungi dengan jaringan epitel yang berisi jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Selanjutnya amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, yaitu darat dan air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi bisa berupa paru-paru, kulit, maupun insang. Contohnya adalah katak. Selanjutnya reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya merupakan paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves dan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung bronkus. Selanjutnya aves. Secara umum hewan aves memiliki alat pernapasan yang terdiri dari 2 pasang. Yang pertama lubang hidung, trankea atau biasa disebut batang tengkorak.
faring yang akan menghubungkan rongga mulut dan trankea, sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Selanjutnya mamalia. Secara umum, proses pernapasan mamalia sama persis dengan manusia, di mana melalui rongga hidung, faring, trankea, bronkus, sehingga paru-paru pernapasan pada mamalia, contohnya pada manusia, dibagi menjadi pernapasan dada dan perut. Selanjutnya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan tulang antar rusuk. Mekanisme yaitu titik 2. Yang pertama, fase inspirasi atau pemasukan udara. 1. Ketika tulang rusuk dikontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada membesar. 2. Ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara di paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Berikut fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot antara tulang rusuk direlaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan hingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan terkeluar. Selanjutnya, pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanisme melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Fase inspirasi. Pada fase ini, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Yang berikut, fase ekspirasi merupakan fase beraklasi. Otot diafragma kembali ke posisi semula atau mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar akibat udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, termogulasi pada hewan yang endoderm dan ektoderm. 1. Termogulasi adalah pengangkut suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh atau termogulasi, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen dari yang menjadi keseimbangan dan stabilisasi antara lingkungan internal dan eksternal. Dalam termogulasi dikenal dengan adanya hewan berdarah daging dan hewan berdarah panas. Namun ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoderm dan endoderm yang berhubungan dengan sumber utama pada tubuh hewan. Yang kedua, ektoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan, menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoderm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota vertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, endoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoderm dijumpai pada kelompok burung, dan dalam pengaturan suhu tubuh hewan harus mengatur panas yang diterima atau hilang. Selanjutnya, mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Selanjutnya, kondisi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Selanjutnya, konveksi adalah transfer
panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi adalah emisi dan energi. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang transformasi dalam bentuk gas. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap suhu lingkungan. Sebagai contoh, pada suhu dingin dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat dalam sehingga meningkatkan produksi panas. Selanjutnya, pada ektodem, adaptasi pada suhu terdapat suhu dingin dengan cara kelompok dan sarannya hasil metabolisme lebih secara kelompok mampu menghasilkan panas dalam sarangnya. Yang kedua, beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia, otot, dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup pada reproduksi seksual generasi berganti antara sel kromosom dan sel dengan dua sel kromosom. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umumnya pada eukaryote, misalnya hewan tumbuhan. Sistem reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuahan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Pada umumnya proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Yang berikut internal, yaitu proses pembuahan yang terjadi dalam rahim, contohnya macan. Yang kedua, eksternal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di luar rahim, contohnya katak dan ikan. Macam-macam reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama, tunas dengan membentuk pada bagian tubuh induk, contohnya ubur-ubur dan embelio. Yang berikut, fragmentasi dengan membentuk fragmen-fragmen pada tubuhnya, contohnya pada cacing pita. Yang selanjutnya, patergogenesis, perkembangbiakan tanpa melibatkan sel gamet jantan, contohnya lebah atau kecoa. Selanjutnya, pembelahan biner. Proses pembelahan biner melibatkan pembelahan organisme pada sel satu menjadi dua sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus, contohnya adalah amoeba dan plasmodium. Selanjutnya, susunan fungsional organ reproduksi pada hewan. Pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar. Jaringan ini terdiri atas sejumlah flokus yang berfungsi untuk menyebarkan sel kelamin pada hewan. Perkembangannya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi lebih jelas terletak sistem bilinear dan biasanya merupakan organ berpasangan. Selanjutnya, kadang-kadang salah satu mengalami degenerasi seperti ditemui pada burung betina. Pada hewan ini yang berkembang hanya bagian kiri, sedangkan burung jantan tampak memiliki sepasang testil. Ovum dan testis merupakan organ penghasil gamet yang terbentuk melalui gamet organesis. Gamet ini dihasilkan dari sel khusus, yaitu sel betina primordial yang terdapat dalam gonad. Selanjutnya, fertilisasi internal, dan ada 3 cara perkembangan embrio dan di kelahiran.
keturunan, yaitu dengan cara ovivipar, vivipar, dan ovivivipar. Vivipar merupakan embrio yang berkembang dalam sel telur dan dilindungi oleh cangkang. Sedangkan vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam. Yang ketiga itu vivipar. Ovivivipar bertelur dan beranak, merupakan embrio yang berkembang dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan dalam tubuh induk betina. Selanjutnya mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam sel telur, contohnya hewan ovivivipar. Selanjutnya kelompok amfibi, misalnya katak merupakan jenis hewan vivipar, katak jantan dan katak betina. Tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan amplexus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekat perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur, dan sebelum ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepanjang ditempung oleh suatu korong penjelasan ovum, dilanjutkan melalui induknya. Yang selanjutnya reproduksi reptil. Kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan yang fertilisasinya terjadi dalam tubuh. Umumnya reptil bersifat ovivipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovivipar seperti ular, kartel, dan kadal telur. Telur ular, kartel, atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya. Selanjutnya, reproduksi aves merupakan hewan ovipar walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar. Sterilisasi tetap terjadi dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka pada burung betina yang hanya ada satu ovarium, yang ovarium kiri, ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil, yang disebut rudimeter atau ovarium, dilekati oleh suatu atau corang penerimaan ovum yang dilanjutkan oleh ovum induknya. Selanjutnya, ujung ovum induknya membesar menjadi enterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepanjang tesis yang berhimpit dengan uretnya dan bermuara di kloaka. Selanjutnya, fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung induknya pada saat sperma masuk ke dalam ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah induknya yang telah dibuahi, sperma akan dikelilingi. Selanjutnya, reproduksi mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi dan marmot, merupakan hewan vivipar. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya bersifat internal. Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam
Selanjutnya, ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak sepanjang induknya menuju anterus. Setelah anterus terdapat serviks yang berakhir pada vagina. Terima kasih.